Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, seperti kita ketahui, kalau bangun ruang itu kan pasti ada bentuknya 3 dimensi ya. Nah, jadi bangun ruang adalah bangun ya yang dibatasi oleh beberapa sisi-sisi. Nah, seperti itu. Seperti ini. Lebih mudahnya lagi kalau kita ingat ya, bangun ruang itu adalah benda yang dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kalau kita perhatikan banyak benda-benda 3 dimensi di sekeliling kita, nah itulah contoh dari bangun ruang. Contoh buku 3 dimensi, terus ada botol air minum, itu kan 3 dimensi namanya. Ya, itu disebut juga dengan bangun ruang. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang bangun ruang. Kemudian yang perlu kita pelajari pertama adalah apa saja sih bentuk-bentuk dari bangun ruang. Pertama, ada bentuk namanya prisma. Ya. Yang pertama itu ada prisma. Kemudian setelah prisma ada juga namanya tabung. Ya. Prisma, kemudian yang kedua ya, tabung. Yang ketiganya itu adalah limas. Dan yang keempatnya ada kerucut. Dan yang terakhir yang kelima adalah bola. Ini. Jadi ada 5 jenis bangun ruang, adalah bentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, yang pertama itu tentang limas. Nah, sekarang Bapak tunjukkan limas ya, bentuk limas. Limas tuh salah satu bentuk bukan limas, prisma. Salah satu dari contoh bentuk prisma adalah kubus. Nah, ini kan 3 dimensi nih. Nah, ini contoh dari prisma. Contoh dari prisma itu adalah apa? Kubus ini. Kemudian kenapa disebut prisma? Nah, karena prisma itu adalah bangun ruang ya yang ditinjau dari jumlah sisi dari alasnya. Nah, kita lihat kalau bentuk kubus ini alasnya ada berapa? Ada berapa nih? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah prisma segi 4 nih. Ada 4. Nah, termasuk kubus. Ada juga prisma yang segi alasnya ada 5, misalkan seginya 5, maka itu disebut prisma segi 5. Oke. Kemudian ini udah oke. Terus ya, kemudian siap. Kemudian ini pertama adalah prisma. Yang kedua ada namanya itu tabung. Sekarang apa contoh tabung? Ini tabung. Ini tabung.
Tahu tabung kan, kayak pipa. Nah, itu namanya tabung. Nah, ini tabung namanya. Tabung adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran dan eh, di atasnya juga berbentuk lingkaran seperti itu. Ini kan di bawahnya ada bentuk lingkaran kan, dan di atasnya juga berbentuk lingkaran. Ini disebut dengan tabung. Oke, ini udah. Kemudian yang ketiga adalah limas. Kalau kalian tahu pernah lihat piramid, nah piramid itu bentuknya limas. Ini disebut limas nih. Oh, limas. Piramid kan? Nah, ini disebut limas. Alasnya segi 4, ya. Kemudian eh dan di atasnya berbentuk kerucut. Nih. Nah, boleh ndak alasnya segi 3? Boleh. Itu juga disebut dengan limas. Oke? Seperti itu. Kemudian kecilkan. Ini kecilkan dulu. Nah. Kemudian ada yang namanya dua kampas nih Bapak besarkan. Widthnya 2000. Salah, height-nya seharusnya. Ya, seharusnya 1500. Nah. Oke. Oke, sekarang kembali lagi. Udah. Nah, ini tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Tadi ini adalah contoh prisma, ini tabung, dan ini ada limas. Sekarang selanjutnya adalah bentuknya kerucut. Bentuk kerucut itu seperti ini. Nah, ini kerucut. Ini kerucut bentuknya di bawahnya itu lingkaran, ya. Kalau prisma kan di bawahnya itu segi 4 kan? Limas. Di bawahnya segi 4. Kalau ini lingkaran dan di atasnya itu kerucut ini. Nah, pernah lihat bentuk seperti ini? Pernah ya, masa tidak pernah kan? Nah, contoh kayak corong nih, tapi di sininya tetap lancip. Oke. Kemudian ada lagi namanya spear, apa? Spear. Nah, ini bola atau spear nih kan. Nah, pasti tahu kan tentang bola kan? Kalian kan sering main bola tuh. Nah, seperti itu. Ini bola. Oke. Nah, ini adalah bangun ruang. Kemudian contoh-contoh bangun ruang nih, ada prisma, ada tabung, ada limas, ada apa? Kerucut dan ada bola. Ingat ya. Oke. Kemudian dalam bangun ruang tua ada beberapa unsur. Yang pertama ada yang disebut dengan sisi. Ini Bapak naikkan ke atas.
dulu. Oh gitu. Nah, ya. Oke, sekarang kita belajar tentang unsur-unsur dari bangun ruang. Oke. Ini pakai yang ini. Oke. Unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang. Yang pertama ada namanya sisi. Yang kedua ada namanya rusuk. Yang ketiga ada namanya titik sudut. Yang keempat ada namanya diagonal sisi. Dan yang kelima ada namanya diagonal ruang. Yang keenam ada namanya bidang diagonal. Oke. Nah, pertama sisi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang disebut sisi ini nih. Yang mempunyai sisi itu ini satu. Kalau kubus ini punya 1, 2, 3, ya, 4. Ada totalnya 6 sisi. 1, 2. Kalau kita putar sini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Atasnya 5, bawahnya 6. Ada 6 sisi. Ya, sisi yang dindingnya nih. Oke. Itu yang disebut dengan sisi. Rusuk, yang mana rusuk? Nah, kalau rusuk tuh yang ini namanya, pembatas ini. Bentar ya. Nah, rusuk mana yang ini? Rusuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini rusuk ini pembatas ini segini. Udah? Ini rusuk. Kemudian setelah rusuk ada namanya titik sudut. Titik sudut yang mana? Nih, titik sudut nih. Oke. Yang ini titik sudut ini 1, 2, pojok-pojoknya nih. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Ngerti? Titik sudut ya. Kemudian yang keempat itu ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi maksudnya itu yang ini. Diagonal tuh maksud dengan diagonal adalah apa ya? Penyeberang diagonal garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan. Nah, itu menghubungkan antara dua titik sudut berhadapan. Ini kan titik sudut nih. Ini titik sudut juga. Nah, ini dia diagonal sisi. Dari sini ke sini, misalkan kalau kita garis pakai warna misalkan hijau. Dari sini ke sini dia. Nah,
Kalau kita garis, nah nih, dari sini ke sini, ini namanya diagonal. Garis ini disebut dengan diagonal sisi, ya. Berarti kalau sini ke sini juga bisa, itu juga disebut dengan diagonal sisi. Dah? Oke. Kemudian ada yang kedua, ada namanya diagonal ruang. Ya. Nah, diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dan tidak terletak satu sisi pada bangun ruang. Nah, kalau ini kan pada satu sisi kan, kalau tadi diagonal sisi. Nah, kalau diagonal ruang itu berseberangan tapi tidak satu sisi. Contohnya ya, misalkan dari ini kan ada titik apa namanya? Titik sudut. Ini titik sudut juga. Nah, itu kan tidak satu sisi. Maka garis sini ke sini itu disebut diagonal ruang. Misalnya ini ke sini. Nggak mau dia. Oke. Nah, dari titik sudut ini ke titik sudut ini kan nyeberang nih. Nah, disebut diagonal ruang. Kemudian yang terakhir adalah bidang diagonal. Adalah suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan sejajar. Nah, ini kan ada rusuk-rusuk nih. Sini ada rusuk, ini ada rusuk, ada rusuk-rusuk. Nah, ada rusuk berhadapan. Ini kan rusuk. Kemudian dan letak nih bidang diagonal adalah suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan sejajar serta terletak pada sisi yang berbeda. Nah, sisi yang berbeda ingat ya. Misalkan ini sisi nih ada punya rusuk, ini juga sisi ada punya rusuk. Nah, kalau rusuk ini dengan rusuk ini tidak bisa karena masih satu sisi. Dia itu harus beda sisi. Jadi, misalkan ini, maka misalkan rusuk ini kan, ini kan dengan sisi ini, maka dia harus dengan sisi yang lain yaitu sisi sebelah sini. Sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Maka kalau diagonal, bidang diagonal itu adalah penghubung dari menghubungkan rusuk yang berhadapan dari titik rusuk ke sisi lain ke sisi yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi ada 5 jenis unsur-unsur bangun ruang, ya. Nah, itu dulu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan mengerti. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi mengenai unsur-unsur dan tentang mencari volume dan selanjutnya. Oke. Bapak maaf kalau ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.